Pertarungan hidup mati Indonesia di Piala Thomas 2026 memanas saat Sabar dan Reza jadi pahlawan penentu di Denmark. Selamat datang kembali di saluran olahraga favorit kita semua, di mana hari ini kita akan membahas drama luar biasa yang baru saja terjadi di Horsens, Denmark. Kamu tidak akan percaya betapa tegangnya suasana di Stadium Forum saat tim Thomas Indonesia berhadapan dengan Thailand dalam lanjutan grup D. Wah, benar-benar gila pertandingannya. Saya sampai tidak berani berkedip melihat perjuangan para pemain kita. Awalnya kita semua sempat dibuat cemas saat Jonathan Christie harus mengakui keunggulan Kun Lafut Vitijsan di partai pertama. Kekalahan Jojo itu benar-benar dramatis. 3 game yang menguras emosi dan tenaga. Rasanya seperti ada beban berat yang tiba-tiba menimpa pundak tim Indonesia. Betul sekali. Kekalahan Jonathan Christie dalam pertarungan 3 game itu memang sangat menyesakan. Skornya tipis-tipis dan Kun Lafut memang tampil sangat solid sebagai pemain peringkat 2 dunia. Tapi, disinilah keajaiban itu dimulai. Saat skor besar menunjukkan 0-1 untuk Thailand, pasangan ganda putra profesional kita, Sabar Karyaman Gutama dan Reza Pahlevi Isfahari, melangkah masuk ke lapangan dengan tatapan mata yang penuh ambisi. Dan mereka benar-benar menunjukkan kelasnya. Sabar dan Reza tampil sangat solid sejak menit pertama. Mereka tidak membiarkan pasangan Thailand, Chaleompon Charwen Kitamon dan Worapol Tongsanga mengembangkan permainan sama sekali. Kemenangan 2 game langsung dengan skor 21-17 dan 21-18 itu adalah bukti nyata dominasi mereka di lapangan. Durasi pertandingan mereka mencapai 43 menit yang penuh dengan rally-rally panjang dan smash-smash keras yang mematikan. Kemenangan Sabar dan Reza ini bukan sekedar menyumbang poin, tapi mereka telah menyelamatkan wajah Indonesia dan membakar kembali semangat juang tim kita. Kedudukan menjadi imbang 1-1, dan ini membuat persaingan di grup D semakin memanas dan sulit diprediksi. Yang menarik lagi adalah bagaimana komposisi tim kita kali ini. Ada banyak kejutan di susunan pemain. Setelah Sabar dan Reza, kita akan melihat penampilan Alwi Farhan yang akan menghadapi Panicapon Terarat-Sakul. Alwi yang merupakan mantan juara dunia junior ini punya beban besar untuk membawa Indonesia unggul. Dan jangan lupa, di partai keempat ada kejutan besar lagi. Ah, kamu pasti maksud ganda putra dadakan itu ya? Fajar Alfian dipasangkan dengan pemain junior Nikolaus Joaquin. Ini benar-benar langkah berani dari tim pelatih. Karena Muhammad Shohibul Fikri dikabarkan sedang tidak cukup bugar untuk bertanding. Fajar yang kaya pengalaman akan membimbing Joaquin menghadapi pasangan Thailand, Pakapon Terarat-Sakul dan Peratchai Sukpun. Ini akan menjadi ujian mental yang sangat berat bagi Joaquin. Benar-benar strategi yang tidak terduga. Dan jika pertandingan harus ditentukan di partai terakhir, kita punya Mos Zaki Ubaidillah yang akan bertarung melawan Tanawa Timjit. Zaki dipercaya menggantikan senior kita Anthony Sinisuka Ginting. Bayangkan, tekanan yang dirasakan pemain muda seperti Zaki jika skor menjadi 2-2 dan dia harus menjadi penentu nasib Indonesia di Piala Thomas 2026 ini. Atmosfer di Denmark benar-benar luar biasa. Meskipun jauh dari tanah air, dukungan untuk tim Indonesia tetap terasa sangat kuat. Setiap poin yang diraih Sabar dan Reza tadi disambut dengan teriakan meriah. Kemenangan mereka benar-benar menjadi titik balik yang sangat krusial. Tanpa poin dari mereka, posisi Indonesia akan sangat terancam, karena tertinggal 0-2 akan sangat sulit untuk dikejar. Thailand sendiri bukan lawan sembarangan. Mereka punya pemain-pemain muda yang sangat berbakat dan punya stamina luar biasa. Tapi hari ini, Sabar dan Reza menunjukkan bahwa pengalaman dan ketenangan di poin-poin kritis adalah kunci utama. Mereka bermain sangat taktis, menempatkan bola di area-area sulit yang membuat pemain Thailand sering melakukan kesalahan sendiri. Saya sangat terkesan dengan pertahanan Reza yang sangat rapat hari ini. Dia berkali-kali berhasil mengembalikan smash keras Thailand yang sepertinya mustahil untuk dijangkau. Sementara Sabar, dia sangat cerdas dalam mengatur tempo permainan di depan net. Kombinasi mereka berdua benar-benar menyulitkan lawan dan membuat Thailand tampak frustrasi di tengah lapangan. Memang, Thailand terlihat beberapa kali kehilangan fokus saat Sabar dan Reza mulai menekan dengan permainan cepat di depan net. Ini adalah modal yang sangat bagus untuk partai-partai selanjutnya. Dengan kedudukan 1-1, tekanan kini justru beralih ke kubu Thailand. Mereka harus berhitung ulang karena Indonesia terbukti punya kedalaman skuad yang luar biasa meski beberapa pemain andalan tidak bisa tampil maksimal. Inilah indahnya Piala Thomas. Drama dan kejutan selalu ada di setiap sudut lapangan. Kita harus terus memberikan dukungan terbaik untuk perjuangan skuad Garuda. Perjalanan di fase grup ini masih panjang dan setiap pertandingan adalah final bagi kita. Kita semua berharap Alwi Farhan, Fajar, Joaquin dan Zaki bisa tampil lepas dan memberikan yang terbaik untuk Merah Putih. Betul sekali, semangat gotong royong dan pantang menyerah harus terus dijaga.
Kemenangan Sabar dan Reza hari ini adalah bukti bahwa siapapun yang diturunkan, jika mereka bermain dengan hati dan semangat juang tinggi, kemenangan bukanlah hal yang mustahil. Mari kita tunggu aksi-aksi hebat selanjutnya dari tim Thomas Indonesia di Denmark. Jangan lewatkan kelanjutan drama ini. Pertandingan berikutnya akan sangat menentukan apakah Indonesia bisa memimpin klasemen atau harus berjuang lebih keras lagi. Tetap pantau terus saluran ini untuk mendapatkan informasi terbaru dan analisis mendalam mengenai perjalanan tim Indonesia di Piala Thomas 2026. Mari kita doakan yang terbaik untuk para pahlawan olahraga kita. Terus berikan dukunganmu lewat kolom komentar di bawah ya. Apa pendapatmu tentang pasangan ganda putra dadakan Fajar dan Joaquin? Apakah mereka bisa memberikan kejutan? Dan jangan lupa, tekan tombol suka dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang ikut mendoakan kemenangan Indonesia. Sampai jumpa di ulasan pertandingan berikutnya yang pasti tidak kalah seru dan menegangkan. Terima kasih sudah menonton. Ingat, perjuangan belum berakhir. Indonesia pasti bisa. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam olahraga untuk kita semua. Meskipun sempat tertinggal di awal, kebangkitan dramatis tim Uber Indonesia atas Kanada di Denmark benar-benar menguras emosi dan penuh dengan kejutan tak terduga. Meskipun sempat tertinggal di awal, kebangkitan dramatis tim Uber Indonesia atas Kanada di Denmark benar-benar menguras emosi dan penuh dengan kejutan tak terduga. Wah, kamu sudah dengar kabar terbaru dari Horsens Denmark? Tim Uber kita benar-benar memberikan tontonan yang luar biasa menegangkan di laga perdana mereka. Wah, iya. Aku benar-benar tidak menyangka pertandingannya akan seketat itu. Skor akhirnya 3-2 kan? Benar-benar sebuah kemenangan yang diraih dengan susah payah melawan Kanada di fase penyisihan grup C Piala Uber 2026. Benar sekali. Padahal awalnya kita semua sempat merasa was-was karena Putri Kusumawardhani yang menjadi tunggal pertama harus menelan kekalahan pahit dari Michelle Lee. Bayangkan, dia kalah dalam pertarungan 3 game yang sangat melelahkan selama 60 menit. Skornya juga cukup mencolok di game kedua dan ketiga ya. 21-16, 11-21, dan 16-21. Putri sendiri mengaku kalau dia kurang cepat beradaptasi dengan perubahan pola permainan Michelle Lee yang merupakan pemain peringkat ke-6 dunia itu. Betul, terlalu banyak kesalahan sendiri yang dilakukan Putri di game penentuan. Tapi untungnya, ganda pertama kita, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari, langsung bergerak cepat untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Ana dan Trias keren banget sih. Mereka menang 2 game langsung, 23-21 dan 21-10 atas Jackie Den dan Kristalai. Tapi dengar-dengar, game pertamanya menegangkan sekali ya. Durasi totalnya sampai 41 menit. Iya, Ana bahkan bilang kalau di game pertama mereka sempat kesulitan karena kurang variasi pukulan. Mereka merasa bermain terlalu terburu-buru dan kurang tenang. Tapi syukurlah, di game kedua mereka bisa membalikan keadaan dengan sangat dominan. Nah, yang paling mencuri perhatian menurutku adalah penampilan tunggal kedua kita, Thalita Ramadhani Wiryawan. Bayangkan, anak muda berumur 18 tahun ini adalah pemain debutan di Piala Uber, tapi mentalnya sudah seperti pemain senior. Luar biasa memang Thalita. Pemain asal Jaya Raya Jakarta itu berhasil mengalahkan Win Yuzhang dengan skor 21-16 dan 21-19 dalam waktu 39 menit saja. Dia kelihatan sangat antusias dan bangga bisa memperkuat tim Merah Putih. Kehadiran Thalita seolah memberi napas baru buat tim. Skor pun berbalik menjadi 2-1 untuk keunggulan Indonesia. Dan setelah itu, ganda kedua kita, Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadanti memastikan kemenangan tim kita menjadi 3-1. Tiwi dan Fadia memang pasangan yang solid. Mereka menekuk Catherine Choi dan Josephine Wu dengan skor 21-18 dan 21-11. Walaupun Fadia sempat mengeluh soal karakter kok yang berbeda dengan saat latihan, mereka tetap bisa mengatasinya. Padahal di game pertama mereka juga sempat bermain terburu-buru ya. Tapi pengalaman mereka berbicara banyak di lapangan. Tiwi bahkan bilang kalau mereka tidak punya banyak waktu istirahat karena harus segera bersiap untuk laga berikutnya. Nutrisi dan pemulihan jadi kunci utama mereka sekarang. Sayangnya, di partai terakhir, Nikadek Dinda Amartya Pratiwi belum berhasil menambah poin keempat. Dia kalah dari Rachel Chan melalui pertarungan 3 game yang sengit 21-13, 19-21, dan 21-11 dalam waktu 1 jam penuh. Tapi tidak apa-apa, kemenangan 3-2 sudah lebih dari cukup untuk modal awal di grup C. Semangat juang anak-anak muda kita ini benar-benar patut diacungi jempol. Mereka tidak menyerah meskipun tekanan di Horsens sangat tinggi. Setuju sekali, apalagi melihat Thalita yang masih sangat muda tapi sudah bisa menyumbang poin krusial. Ini membuktikan bahwa regenerasi tunggal putri kita mulai menunjukkan hasil yang positif. Kita harus terus mendukung mereka habis-habisan di setiap pertandingan. Benar, perjalanan di Piala Uber 2026 masih panjang. Setelah Kanada, tantangan berikutnya pasti akan lebih berat. Tapi dengan kekompakan tim seperti ini, aku yakin Indonesia bisa melangkah jauh dan memberikan kejutan-kejutan lainnya.
Kemenangan ini juga jadi bukti kalau ganda putri kita tetap menjadi andalan utama. 2 poin dari sektor ganda benar-benar menyelamatkan wajah Indonesia kali ini. Febriana, Trias, Tiwi, dan Fadia bermain sangat luar biasa di bawah tekanan. Strategi pelatih dalam menempatkan pemain muda seperti Thalita adalah langkah cerdas untuk masa depan bulu tangkis kita. Tekanan di ajang bergu itu beda banget sama turnamen perorangan. Di sini, mental tim adalah segalanya. Dan tim Uber Indonesia sudah membuktikan kalau mereka punya mental juara meskipun sempat terseok-seok di awal pertandingan. Sekarang kita tinggal berharap pemulihan fisik mereka berjalan lancar untuk laga berikutnya. Semoga besok mereka bisa tampil lebih maksimal lagi dan mengurangi kesalahan-kesalahan sendiri. Mari kita doakan yang terbaik untuk serikandi-serikandi muda kita. Semoga semangat merah putih terus berkibar di Forum Horsens. Kemenangan 3-2 atas Kanada ini adalah awal yang manis untuk mimpi besar kita membawa pulang kembali Piala Uber ke tanah air. Sampai jumpa di ulasan pertandingan berikutnya yang pastinya tidak kalah seru. Tetap semangat dan salam olahraga.